Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya Agus Taufik Rahman. Saya menyatakan dengan ini bahwa saya yakin bahwa Ba'alawi bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin seyakin-yakinnya melihat pola tingkah, kecongkaan, kesombongan, dan ujaran-ujaran kebencian yang dikeluarkan dari mulut-mulut para pemalsu-pemalsu nasab yang menghina dan merendahkan kiai-kiai Nusantara. Bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bahwa semakin hari semakin kesini, semakin mereka khawatir dengan adanya gerakan-gerakan dari para kiai-kiai dan umat Islam di Nusantara ini yang meyakini bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Maju terus teman-teman para kiai untuk memperjuangkan para kiai-kiai Nusantara mengawal umat Islam yang ada di Indonesia hingga benar-benar para habib yang mengaku dzurriyyah Rasulullah ini sadar dan memperbaiki perilaku mereka, menghilangkan kesombongan dan kencongkaan mereka untuk mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Terima kasih. Semoga para muhibbin sadar kesesatan mereka yang sudah terlalu lama. Allahumma afiq laqami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih ramai dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin, hakul yakin bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan saya bukan tanpa alasan. Alasan saya melihat dari sudut pandang akhlak, bukan dari nasab, karena saya bukan ahli nasab. Saya melihat para oknum-oknum Habib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan. Bahkan ketika salah pun para oknum Habib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah. Contoh,
pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Jatman. Ini kan jelas sudah benar, jelas salah. Tetapi justru Habib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah. Bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan, berteriak-teriak, kita jangan mau dipecah belah, kita jangan mau diadu domba. Padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman, juga sejarah bangsa ini. Ini saya semakin yakin karena para oknum Habib ini termasuk raja tega. Tega memalsu, tega melakukan suatu kebohongan dan tidak merasa bersalah, juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf. Saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin, hakul yakin kalau Habib bukan zuriat Rasul. Salah satunya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Saya Haji Muhammad Nawawi Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Batur, Tegarejo, Ceper, Klaten. Dengan ini menyatakan setelah mengikuti perkembangan diskursus nasab sejak awal munculnya pernyataan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian kasus persekusinya Gus Fuad Pleret, saya mengikuti secara aktif. Akhirnya pada sampai kesimpulan bahwa mulai saat ini saya yakin, hakul yakin bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Saya atas nama Daryanto selaku Rais Suriah Nahdlatul Ulama Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah mengikuti selama ini kajian-kajian beliau Ki Haji Imaduddin Al-Bantani, maka dari itu saya merenungkan tentang kajian-kajian Ki Haji Imaduddin, yaitu tentang pernasaban dan sejarah-sejarah yang telah dibelokkan para Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia. Ternyata saya setelah mempelajari dan saya setelah mengikuti kajian-kajian tersebut, akhirnya saya juga mengambil kesimpulan atau pernyataan bahwa zuriat Nabi itu bukan habaib dan habaib itu bukan zuriat Nabi. Dengan alasan saya untuk meyakini, karena kalau zuriat Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya kok jauh berbeda, jauh banget berbeda dengan
sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya dengan rahmatal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci maki kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya secara santun dan tidak pernah menghina, menjelek-jelekan kepada siapapun. Yang kedua, karena itu saya ingat lagi bahwa ada habaib mengaku zuriyah Rasulullah, tetapi dia menghina guru kita, mbah kita, sesepuh kita semua, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, menghina kepada Mbah Gus Dur, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ulama besar, ulama yang mempunyai figur sedunia, ulama yang mempunyai sifat rahmatal lil alamin sedunia, dikatakan buta mata, buta hati. Disinilah sakitnya. Terus yang ketiga, Nahdlatul Ulama yang mendirikan para muassis sudah jelas sejarahnya, jelas dibelokkan sejarahnya. Katanya sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama harus atau mendapat atau meminta izin kepada para mbah-mbahnya Ba'alawi atau mbahnya para habaib. Di situ juga saya tidak yakin bahwa orang yang mengaku-ngaku itu zuriyah Nabi, yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi itu betul-betul zuriyah Nabi. Karena apa? Suka berbohong dan suka membelokkan sejarah orang lain. Maka dari itu, yang selanjutnya, bendera merah putih yang ada di Indonesia itu diklaim sebagai yang mencetuskan atau yang memberi fatwa supaya bikin bendera merah putih itu katanya dari kaum Ba'alawi atau kaum habaib. Terus yang ketiga, para pahlawan-pahlawan pejuang Indonesia dari Cut Nyak Dien, Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol, semua diaku bahwa mereka atau beliau-beliau pejuang-pejuang tersebut itu dari Ba'alawi. Padahal mereka atau beliau-beliau pejuang-pejuang yang ada di Nusantara itu asli dari pribumi Nusantara. Apakah kita tidak memikirkan 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, anak-anak kita akan tertindas dengan Ba'alawi kalau kita tidak melawan. Maka dari itu saya demi Allah, demi Rasulullah, hakul yakin seyakin-yakinnya bahwa habaib yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara bukan zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, barang siapapun yang akan menjajah, meneruskan perilakunya para Belanda, ayo kita pribumi, ayo kita yang mempunyai jiwa pejuang yang ada di Nusantara, mari kita lawan orang-orang yang seperti Ba'alawi, seperti habaib yang tidak mengindahkan, tidak menghargai pribumi di Nusantara. Terima kasih atas perhatian kami. Sekali lagi, para muhibin-muhibinnya para habaib, mari kita sadar, jangan mau diadu domba dengan sesama pribumi. Saya atas nama Daryanto dari Kelurahan Ngadiluih, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, sekali lagi menyatakan sikap kami yakin